Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam cerita di Alkitab, Saul memiliki kebencian yang begitu besar kepada Daud. Hal ini disebabkan karena Daud setelah dia mengalahkan Goliat, dia mendapatkan simpati dari banyak orang-orang pada zamannya. Dan Saul merasa bahwa hal itu merendahkan dia. Dan hal itu membuat dia tampak bukan seperti seorang pahlawan di hadapan bangsa Israel. Itu yang membuat Saul ingin membunuh Daud. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari dua ayat yang menjadi perenungan kita, bahwa Tuhan punya banyak cara untuk bisa melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Sebagaimana cerita yang sudah kita baca dari dua ayat ini Bapak Ibu, ada seseorang bernama Yonatan yang tidak lain adalah anak Saul. Kalau kita secara manusiawi, kita berpikir dan memakai logika kita secara umum, biasanya seorang anak pasti akan membela ayahnya. Seorang anak pasti dia akan lebih condong kepada ayahnya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai Yonatan, dan Tuhan membuat Yonatan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk membebaskan Daud. Sehingga sesuai yang kita baca, Daud tidak jadi dibunuh oleh Saul, bahkan Daud kembali bekerja kepada Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam problem dan pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ada banyak cara Tuhan untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, karena itu adalah misterinya Tuhan. Tuhan punya kedaulatan untuk menyatakan perkara yang besar, perbuatan-perbuatannya yang baik di dalam kehidupan setiap anak-anaknya menurut cara dan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan untuk bekerja dengan cara yang bagaimana dan kapan dia akan bekerja. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang siap menyatakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan yang siap menyatakan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita, Tuhan yang senantiasa siap membela kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami problem atau masalah apapun, selama kita mengandalkan Tuhan sama seperti Daud mengandalkan Tuhan, percayalah kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dia bisa memakai istri, anak-anak, suami, bahkan dia mungkin bisa memakai orang-orang yang tidak kita kenal untuk bisa menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Salah satu hal yang saya tangkap dari Daud, dia tetap menjalin hubungan dengan semua orang. Dia berusaha berbuat baik dengan semua orang. Dia berusaha agar hubungan dengan banyak orang di sekitar kehidupannya itu adalah hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang saling menguatkan, hubungan yang saling memberkati, dan hubungan yang saling memperhatikan. Itu sebabnya jika kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan siapapun juga, jangan pernah kita lelah melakukannya. Karena satu saat kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang ini untuk kebaikan kita. Mari Bapak Ibu, ini sebagai pelajaran bagi kita sekalian. Kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan sebanyak mungkin orang.
dan jangan pernah melakukan hal yang jahat. Dan juga percayalah di dalam Tuhan kita senantiasa akan melihat perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya jangan lelah juga untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Dia mampu melepaskan kita dari segala pergumulan dan masalah kita, bahkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.